Shalom, selamat datang di hari Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus kita. Kita akan memperingati keagungan Tuhan kita yang telah rela berkorban untuk menebus dosa setiap insan di dunia. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karya penebusan-Mu. Kau mati di kayu salib, menanggung dosa kami, melepaskan kami dari setiap dosa. Kami boleh menikmati hidup pada saat ini. Makasih ya Tuhan Yesus, Kau sungguh mulia, Kau sungguh agung Tuhan. Makasih ya Tuhan Yesus, Kau rela berkorban buat kami, menebus dosa kami dengan membayar dengan mahal, membayar dengan lunas dengan darah-Mu yang kudus. Makasih ya Tuhan Yesus, saat ini ibadah kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kaulah ya Allah yang beracara, Kaulah ya Tuhan yang mengurapi setiap kami ya Tuhan. Saat ini kami akan memberi kemuliaan bagi nama-Mu, kami akan meninggikan nama-Mu. Biarlah urapan-Mu terjadi pada saat ini, memulihkan ibadah kami ya Tuhan. Serahkan ibadah kami ke dalam kepengaruhan bahaya, ke dalam tangan kuat kuasa. Makasih ya Bapa, makasih ya Tuhan Yesus. Kau yang sungguh. Haleluya. Yes.
kami ada, sebagaimana kami ada, itu karena Engkau rela berkorban untuk hidup kami. Biarlah Engkau Tuhan yang memakai hidup kami lebih dan lebih lagi. Dan kami terima ya Tuhan karya penebusan. Kami terima ya Tuhan segala kebaikan. Kami akan memuji dan memuliakan Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Makasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat Jumat Agung. Kita salaman sejenak, katakan Tuhan Yesus mati untuk kita semua. Kita mendapatkan hidup yang baru. Amin. Amin. Haleluya. Kita lanjutkan, kita puji pujian kita. Kami terima. Pasti mujizatnya terjadi bagimu hari ini. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kita lanjutkan pujian kita, lebih dari pemenang. Karena kita anak-anak yang telah ditebus Tuhan, kita dimenangkan oleh darah Yesus. Katakan lebih dari pemenang.
untuk membawa doa persembahan. Enggak, Bu. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Biar bumi akan berlalu, tapi kasih Tuhan tetap abadi buat engkau dan aku dan kita semua. Bumi akan berlalu, biar mereka bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. La 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 la. Saya cinta Yesus. Sha la 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 la. Yesus cinta saya. Sha la 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 la. Saya cinta Yesus. Sha la 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 la. Yesus cinta saya. Katakan biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Syalalala, syalalalalalala. Saya cinta Yesus. Syalalalalalala. Yesus cinta saya. Syalalala, syalalalalalala. Saya cinta Yesus. Syalalalalalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Makasih ya Tuhan Yesus. Ibadah kami boleh berlangsung dengan baik. Ini bentuk pengaguman kami akan Engkau atas segala kebaikan-Mu di hidup kami. Engkau yang telah mati di kayu salib yang menebus dosa kami. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan.
yang baru bagi kami. Kami meninggikan nama-Mu karena salib Kau membebaskan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu
begitu baik dan sangat-sangat baik. Kami mengucap syukur karena pada hari Jumat Agung ini Tuhan kumpulkan kami kembali untuk memperingati kematian-Mu di kayu salib. Tanpa kematian-Mu kami tetap hidup dalam dosa. Dan melalui kematian-Mu dosa dimatikan dan hidup dibangkitkan. Terima kasih untuk rencana yang begitu indah. Sebagaimana puji-pujian yang telah dipujikan oleh hamba-hamba-Mu, oleh pelayan Tuhan. Persiapkanlah hati kami untuk mendengar firman. Dan kami siap menerimanya sebagai pelajaran yang sangat berharga bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memanjatkan doa. Yang percaya katakan amin. Jumat Agung ini memperingati tentang kematian Tuhan. Untuk itu saya sampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Sebenarnya sampai selesai, tetapi waktu yang tidak memungkinkan. Kami mohon dibantu untuk dibaca 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 11. 1 Korintus pasal 12 dan seterusnya, tapi cuma sampai 11 saja. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Ya. Kristus mati. Ini di depan para imam-imam yang menjadi dalang pembunuhan. Dan Pilatus menyaksikan kematian ini. Bahkan orang-orang pintar, orang-orang Roma pada saat itu memperhatikan tentang kematian Yesus. Jadi tidak sembarangan.
seperti puji-pujian tadi sudah membuktikan bagaimana kebesaran keagungan Yesus. Dan ditambah dengan firman Tuhan. Kristus mati itu di depan para pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh agama, dalangnya. Bahkan Pilatus menyaksikan kematian. Apa itu kebenaran? Yaitu kematian karena kebenaran. Mempertahankan kebenaran. Mempertahankan kehidupan. Mempertahankan nama baiknya Allah. Seperti saudara yang datang ini menghargai kematian daripada Yesus Kristus. Karena Yesus tidak mati terus, tetapi hidup kembali pada hari ketiga. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang berdosa. Tanpa kematian Yesus kita tetap dibelenggu oleh dosa. Dosa itu apa? Penderitaan, kesukaran, kesulitan, permasalahan, persoalan, rintangan, tantangan. Yang dalangnya imam-imam ahli-ahli Taurat. Yesus dicambuki sampai hancur tubuhnya. Maka kalau saudara datang itu memperingati. Yang tidak memperingati rugi. Karena tidak menyaksikan kematian orang yang hebat. Hebat dalam kebenaran. Dia mempertahankan kebenaran, kekudusan, ketulusan Allah, kebenaran Allah. Maka gereja-gereja di seluruh dunia memperingati tentang apa artinya Jumat Agung ini, yaitu kematian orang benar, dimatikan, dibunuh karena imam-imam yang ahli-ahli Taurat yang sombong dan angkuh, merasa dirinya benar, merasa terhina, terolok-olok. Karena apa? Tidak bisa mengadakan mujizat demi mujizat seperti yang dilakukan oleh Yesus, termasuk orang sakit, termasuk orang mati, hidup kembali karena Yesus. Tapi Yesus mau mati untuk menebus dosa. Maka berbahagialah saudara yang datang menghormati, menghargai Jumat Agung tentang penderitaan Yesus di kayu salib. Ini patut dihormati sejak zaman kematian sampai sekarang, bahkan sampai selamanya. Saya sebenarnya sudah tidak bisa khotbah karena ini Jumat Agung, kematian Yesus. Kematian karena kebenaran. Apa itu kebenaran kata Pilatus? Orang yang pintar pada zaman itu menyaksikan bagaimana Yesus disalibkan. Untuk itu Rasul Paulus memperingatkan kepada jemaat di Korintus tentang kebangkitan Kristus. Yesus tidak mati terus, tapi hidup kembali. Yesus tidak mati terus, tapi hidup kembali. Yesus tidak mati terus, tapi hidup kembali. Untuk apa? Menjadi raja di atas segala raja, di dalam kebenaran. Maka saudara yang datang ini akan mengikuti kebenaran dan hidup bersama Yesus di surga. Di dalam Ibrani pasal 1 dituliskan, malaikat pun hormat setelah Yesus mati dan dihidupkan kembali. Minta tolong dibaca ayat 1 sampai 3. Yang membaca tadi. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Iya. Sebab yang sangat diselamatkan oleh Injil nanti dulu. Percaya pada Injil itu penting.
Karena Injil menyelamatkan. Isinya Injil adalah Yesus mati dan hidup kembali. Yang disaksikan oleh imam-imam, ahli-ahli Taurat, dan Pilatus, orang Roma. Sekarang Roma hampir semuanya. Bahkan sekarang perkembangan Injil ini terus berjalan di seluruh dunia. Karena apa? Karena kebenaran. Saya juga tidak mengira kalau di sini ini ada gereja. Saya pertama di Purwantoro, di Bulukerto, di Kesmantoro, di Slogoimo, di Njopuro, di Nguter, sampai Bupangge. Pergi ke Praci, Praci itu orangnya muda. Ini ada saksinya. Jadi mengharapkan supaya tetap percaya pada Injil, percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus, dan percayakan kedatangannya yang akan dibawa ke surga dan tinggal di surga untuk selama-lamanya. Tapi yang tidak percaya di neraka untuk selamanya. Saya kadang-kadang berpikir, dunia dan langit dengan segala isinya diciptakan oleh Allah. Untuk siapa? Untuk manusia. Untuk manusia. Termasuk untuk saya, termasuk untuk pujian, termasuk untuk saudara. Maka percayalah kepada Injil. Ya, Injil intinya adalah Yesus mati, hidup kembali, dan akan datang kembali, dan datang sebagai Raja di atas segala, duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Ini singkatnya berita. Maka jangan tidak percaya. Cuma percaya dan nurut. Dan dosanya dihapus melalui darahnya Yesus. Jadi kepercayaan itu harus disertai dengan ketekunan, kesungguh-sungguhan, penyerahan diri. Seperti Yesus disalibkan, ya diem aja, tidak membalas. Dipaku, dicambuki, diincak-incak, ya tidak membalas. Begitu juga contoh ini harus menjadi contoh saudara. Di apapun dijahati, jangan membalas, bahkan mengampuni. Saya belajar naik mimbar ini setiap kali, setiap saat berdoa. Saya selalu berdoa, ampuni si A, si B, si C, si D, si A, kalau ada masalah. Siapa saja dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam masyarakat, kadang-kadang marah dibawa terus menerus. Apa artinya? Di dalam ini oleh Injil kamu diselamatkan. Ayat yang kedua, asal kamu teguh berpegang kepada seperti yang kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah menjadi sia-sia percaya. Ada kepercayaan sia-sia, tidak disertai ibadah, tidak disertai pengorbanan, itu sia-sia. Ini ada kepercayaan sia-sia. Percaya itu sungguh-sungguh percaya, disertai ibadah, disertai pengorbanan, dan dikembalikan. Saya katakan, langit dan bumi saja diciptakan untuk manusia, apalagi masalah makanan, masalah pakaian, masalah semua diatur oleh Tuhan. Burung-burung, bunga bakung diatur. Apalagi saudara yang datang sama Tuhan, diatur hidupnya dan tidak akan kekurangan apapun. Baik kebutuhan jasmani, rohani dilengkapi, dipenuhi sampai Tuhan datang yang kedua kali, sampai masuk surga. Asal percaya. Lah percaya sama siapa? Banyak orang percaya pada diri sendiri. Kalau saya percaya saya bisa apa? Saya tidak bisa apa-apa.
Saya cuma bisa nangis, oh Tuhan tolong aku, ampuni aku, selamatkan aku. Isanya cuma menangis, tidak bisa apa-apa. Siapa yang bisa menciptakan bunga-bunga di depan itu? Siapa yang bisa menciptakan matahari, bulan, dan bintang? Siapa yang bisa menciptakan dunia dengan isi segala? Yesus, Firman yang menjadi manusia, yang menyelamatkan. Tapi dianggap tidak ada guna. Loh ini dunia loh. Dunia ini cuma aku dihormati, dihargai. Dunia. Apalagi kita. Terpujilah nama Tuhan kalau saudara menghargai, menghormati tentang kematian, kebangkitan Yesus. Seperti puji-pujian tadi. Itu menghargai, menghormati kematian, kebangkitan Yesus. Dihargai, dihormati, disanjung. Imam membunuh, tapi orang Kristen memuliakan. Ayat yang seterusnya sampai yang ketujuh. Ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Iya, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, dosa saya, dosa saudara. Yesus mau mati untuk menghapus dosa, dosa saya, dosa saudara. Maka kalau orang percaya, tidak gampang mati. Walaupun tetap mati, itu cuma sebentar. Ban Elia diangkat hidup, Dorcas. Saya kadang-kadang angkat hidup-hidup ya Tuhan, tapi bukan kehendakku, kehendakmu saja yang jadi. Saya tidak punya kuasa apa-apa. Tapi sampai sekarang masih hidup. Karena berkat Tuhan. Saya pernah tidak bisa tidur sama Agus, jam 4 baru bisa tidur. Tapi tak bisa khotbah. Karena siapa? Karena roh Tuhan. Saya bisa naik ini karena roh Tuhan. Saya bisa khotbah ini karena Tuhan. Saudara bisa datang ini karena Tuhan. Kalau karena saudara jaga nama gengsi, oh saya kaya, tapi itu di hadapan manusia, di hadapan Tuhan tidak bisa apa-apa. Karena hanya Tuhan yang bisa menciptakan langit bumi dengan segalanya. Siapa yang bisa menciptakan bambu, kelapa, yang bisa menciptakan saudara? Maka oleh sebab itu Tuhan memakai orang-orang yang tidak bisa jadi bisa. Seperti Ayub, seperti Yusuf, Ruth. Bisa apa? Tapi karena Tuhan dimuliakan, disanjung, ditinggikan, dihormati, dihargai, dan punya kedudukan. 2 kali lipat kekayaan Ayub dikembalikan. Anaknya yang sudah tidak ada dikembalikan. Dan doanya didengar. Ini ungkapan. Saya juga spontanitas. Saya dengar puji-pujian tadi. Khotbahnya cukup puji-pujian. Ya sampai ayat yang ke-6. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Iya.
untuk mempercayai Yesus yang mati itu hidup kembali. Kita mengingatkan saudara, saya mengingatkan saudara, Yesus yang mati, yang dicambuki, yang hancur tubuhnya, yang hancur kepalanya, yang hancur kakinya, yang hancur tangannya, dipulihkan, dihidupkan kembali. Menurut Ibrani pasal 1, duduk di sebelah kanan Bapa di surga dan akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Yang setia, yang tekun, dijemput. Termasuk Budi, meninggalkan pekerjaan di Tuban, di Surabaya. Yeni meninggalkan pekerjaan, bosnya Yeni ini ditertawain. Waktu itu saya merintis mulai dari Purwantoro dalam kondisi sakit. Saya pikir mesti saya sudah mati, tapi masih hidup sampai sekarang. Karena berkat Allah yang luar biasa kami nikmati siang dan malam. Saya bisa berkhotbah ini karena berkat Bapa, berkat Tuhan Yesus, berkat Allah Roh Kudus. Bukan karena saya. Iya, dibaca sampai selesai. Ayat yang ke-7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Iya, ini Rasul Paulus. Karena kasih karunia, Rasul Paulus ditemui Tuhan. Seperti saudara dan saya, walaupun saya tidak ada, Tuhan tetap ada. Bubarjo meninggal, sudah disediakan rumah. Itu kesaksian dia masih hidup waktu tadi Kedurus. Aku cuma sudah mati, sudah dimandikan dan mau nempati rumah baru, tapi tidak boleh, belum waktunya. Dia pegawai negeri, sebenarnya dia suaminya dipingin kerja, karena kalau kerja kehilangan, tapi masih pensiun. Ini kesaksian Yesus itu mati hidup kembali. Dan nanti kalau saudara masih mati, walaupun jadi tanah, akan hidup kembali dan akan tinggal di surga selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Pemulihan akan terjadi demi pemulihan. Yang setia, yang tekun, yang menghargai, yang menghormati Tuhan akan dihargai, dihormati Tuhan, sama dengan apa yang ditabur itu akan dituai. Apa yang diperbuat itu akan berhasil. Maka walaupun saya tidak ada, tekun, setia. Saya sudah persiapkan pengganti Budi. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati saudara. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ketemu di surga dan tinggal di surga bersama-sama, bersama dengan Tuhan Yesus. Kasih Yesus lebih daripada hidup. Saya serahkan Budi. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Bangkit berdiri.
bahwa ini perjamuan kudus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam Hidupku menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. angkat di atas kepala saudara dan dengarkan firman Tuhan. Memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kamu menjadi peringatan akan aku. Kematian Yesus menyerahkan tubuhnya kepada saya dan saudara untuk mendapatkan hidup yang kekal. Terimalah ini roti, tubuh dan darah Tuhan. Amin. Amin. Demikian cawan di atas kepala kita dan dengarkan firman. Demikian juga mengambil cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah demikian akan menjadi peringatan akan aku. Amin. Amin. Budi akan berdoa untuk saudara. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sudah menyertai rangkaian ibadah Jumat Agung pagi hari ini. Awal, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Dan kami bersyukur kalau pagi ini Engkau mengizinkan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua adalah anugerah Tuhan. Semua adalah karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kami sungguh bersyukur berita yang baik sudah disampaikan pagi hari ini. Sesuatu yang sangat penting sudah ditaburkan pagi hari ini, bahwa Kristus sudah mati di kayu salib menanggung dosa-dosa kami. Dan ini menjadi satu anugerah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yang seharusnya binasa, kami yang seharusnya masuk ke dalam neraka, boleh diangkat Tuhan ke surga yang mulia. Kami boleh menerima terang yang ajaib. Kami yang harusnya terkutuk boleh menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menabur benih firman-Mu. Biar Engkau terus pakai kehidupannya di usianya yang sudah lanjut. Berikan kesehatan, panjang umur senantiasa. Dan setiap umat-Mu yang pagi hari ini sudah datang di hadapan-Mu Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau yang terus membentuk kehidupan umat-Mu, makin hari makin dibaharui Tuhan, makin disempurnakan Tuhan, makin serupa segambar dengan Tuhan. Sebab itulah tujuan hidup kami, untuk kami serupa segambar dengan Kristus. Kami makin disempurnakan dan dipersiapkan untuk menjadi mempelai-mempelai Tuhan.
Berkati Tuhan setiap umat-Mu. Yang sakit Tuhan jamah Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus sudah menyatu dengan hidup kami. Maka ada pemulihan, ada kekuatan, ada kesehatan, ada sukacita yang daripada Tuhan. Yang susah Tuhan Engkau hibur, yang mengalami beban persoalan Tuhan Engkau Allah yang membuka jalan dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa yang sudah usia lanjut, berkati kesehatan panjang umur senantiasa, sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Yang sekolah juga diberikan hikmat kepandaian daripada Tuhan, masa depan yang terbaik. Yang merindukan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasang hidup beri pasang hidup, yang memberikan pekerjaan buka jalan beri pekerjaan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami sepenuhnya, kami bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Engkau yang memelihara kehidupan kami, yang menuntun langkah hidup kami sampai pada kesudahannya nanti. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pagi hari ini. Engkau juga memberkati mereka dengan berkat yang sama. Engkau juga menilik mereka yang sakit Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami, berkati bangsa kami, setiap pemimpin bangsa dari tingkat pusat sampai dengan tingkat RT RW. Berikan mereka hikmat-Mu untuk mereka boleh mengatur bangsa ini dengan baik. Semua dalam kendali Tuhan. Kami hanya mengizinkan sesuatu terjadi atas bangsa ini atas kehendak Tuhan saja, dan itu tuh mendatangkan kebaikan pada bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, biar tempat ini dipakai Tuhan menjadi saksi-Mu, menjadi terang dan garam. Dan setiap kami diperlengkapi Tuhan dengan kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Pelayanan malaikat ada di tempat ini, di gereja ini. Penglihatan, mimpi-mimpi Engkau taruh supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Kami berdoa biar tempat ini menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pengumuman yang harus saya sampaikan. Untuk hari ini kita ada sekolah anak-anak sekolah minggu, ada ibadah Paskah ya di Klaten ya. Jadi yang sudah daftar, yang sudah didata, nanti selepas ini saya berharap kumpul dulu di sini. Ada beberapa pengarahan yang harus disampaikan oleh Bu Yeni nanti. Terus kita berangkat, kalau bisa secepat mungkin kita berangkat, karena kemarin saya kesana itu 1 jam 30 menit. Ya itu memang ada beberapa kendala, ada macet, ada kita isi bensin juga sebenarnya 1 jam 30 menit. Ya itu rata-rata yang nanti kita tempuh ke sana. Jadi kalau bisa secepat mungkin kita nanti bisa segera berangkat. Asumsinya nanti jam 12 sudah sampai di sana ya. Mungkin makan siangnya yang bawa dari rumah itu dari di sana mungkin gitu ya. Kalau memang tidak sempat ya di mobil gitu ya. Itu untuk hari ini ya. Kemudian untuk Bapak Ibu yang kemarin rindu juga untuk ibadah di luar, saya masih cari ya, karena kemarin yang Bu Parti pesen kalau jangan jauh-jauh Mas gitu ya. Saya lihat di Pidekso itu terbuka Bapak Ibu. Jadi kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan. Ya, saya masih cari informasi, tidak tahu nanti di mana. Kalau Tuhan mengizinkan dan setuju, nanti kebangkit hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga lah nanti ya. Kita bisa, yang sepuh-sepuh bisa diajak juga. Kalau hari ini memang untuk sekolah minggu dan pendamping ya orang tua. Itu untuk pengumuman hari ini. Kita ketemu nanti hari Minggu, ada perayaan Paskah hari Minggu jam 9 pagi di tempat ini. Saya mengundang kembali Bapak Ibu bisa hadir. Kita bersama-sama merayakan Paskah kemenangan Tuhan ya, sudah bangkit dari antara orang mati. Kemudian perayaan Paskah nanti kita juga sertai dengan perjamuan kasih. Nanti Bapak Ibu seperti yang sudah diumumkan kemarin, silakan membawa lauk dari rumah ya, yang bisa disediakan, tidak harus mahal, tidak harus mewah ya, tetapi nanti kita bisa kita nikmati bersama-sama untuk kebersamaan kita hari Minggu ya. Itu yang boleh saya sampaikan untuk jadwal kita dan yang harus kita kerjakan selepas ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah pagi hari ini dan sudah kita akan tutup dalam doa berkat. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri.
Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur kami sudah menyelesaikan rangkaian ibadah kami. Dan kami percaya kami semua sudah diberkati Tuhan. Kami semua sudah mendapat lawatan Tuhan. Dan setiap kami sudah mendapat perlindungan penyertaan Tuhan. Engkau yang sudah mati di kayu salib, yang sudah menebus dosa-dosa kami Tuhan, menggantikan kutuk yang harusnya kami terima, dan Engkau menggantinya dengan berkat untuk kami terima dalam kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Bapak, kami semua diberkati pagi hari ini. Dalam ibadah pagi ini kami diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu, arahkan wajah kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau. Kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan Yesus melindungi engkau, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Engkau diberkati dimanapun engkau berada, keluar masukmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati Tuhan. Dan terimalah segala berkat-berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya Tuhan datang kedua kalinya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang berkati, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.